Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika Unacademy Indonesia YouTube channel. Kita masuk di latihan soal SBMPTN Matematika dalam materinya adalah limit. Yang pertama, kita akan membahas dulu di lesson yang pertama adalah rangkuman materi dari limit. Sebenarnya, materi limit ini sudah pernah saya bahas secara lebih detail untuk video belajar mengenai limit dan turunan fungsi ya. Tapi memang digabung dengan turunan fungsi. Kenapa? Karena limit itu akan sangat berkaitan dengan konsep turunan. Kaitannya seperti apa akan kita bahas sambil mengerjakan soal ya. Jadi untuk rangkuman materi yang sekarang nggak akan terlalu banyak saya jelaskan, jadi hanya review aja. Kalian bisa nonton lagi video belajar saya, nanti akan saya taruh linknya di sini juga, atau kalian bisa cari-cari di Unacademy Indonesia ya, berkaitan dengan limit dan turunan fungsi. Nah, ini adalah pengertian limit fungsi, di mana secara umum limit fungsi itu ditulis menjadi seperti ini. Dengan berlaku jika dan hanya jika limit X mendekati A yang didekati dari sisi positif itu hampir sama dengan limit X mendekati A yang didekati dari sisi negatif suatu fungsi. Jadi mau didekati dari nilai yang dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar, dia akan mendekati nilai si fx ini. Ya, kemudian ketika kita katakan bahwa dia tidak sama gitu ya, maka dikatakan bahwa si limit fungsi ini tidak ada nilainya, artinya tidak bisa kita tentukan nilainya berapa gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk limit fungsi. Yang pertama adalah limit fungsi aljabar, dengan bentuknya adalah seperti ini ya. Limit fungsi aljabar itu bisa kita dekati variabel A-nya itu dengan menggunakan substitusi secara langsung ataupun dengan pemfaktoran. Di mana untuk substitusi langsung pada fungsi yang diketahui, syaratnya yang utama adalah hasilnya tidak boleh bilangan tak tentu, yaitu 0 per 0 ataupun tak hingga. Jadi ketika kita punya limit fungsi aljabar tapi hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga, berarti kita tidak bisa mendekati si limit fungsi tersebut dengan menggunakan substitusi langsung. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Memfaktorkan fungsi yang diketahui lalu disederhanakan hingga memperoleh hasilnya berapa. Nah, kemudian ada limit fungsi aljabar yang bentuknya limit X mendekati tak hingga. Nah, menghitung tak hingga ini dapat ditentukan dengan menggunakan dua cara juga. Yang pertama adalah membagi bilangan dan pembilang dan penyebut dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi pada persamaan. Contohnya adalah seperti ini. Atau yang kedua adalah mengalihkan dengan faktor sekawannya atau seperti ini. Nah, cara mana yang akan kita peroleh atau yang akan kita gunakan untuk memperoleh hasilnya itu tergantung dari bagaimana kita memandang suatu soal gitu ya. Jadi memang harus banyak latihan. Lagi-lagi saya bilang bahwa yang namanya matematika itu nggak akan bisa kalian hafal rumusnya, tapi kalian harus paham selain paham rumusnya ya, kalian juga harus banyak latihan gitu ya. Nah, untuk lebih detailsnya lagi ya, more details berkaitan dengan ini, kalian bisa nonton video belajar saya, lagi-lagi saya ini di playlist YouTube Unacademy Channel berkaitan dengan limit dan fungsi turunan dari saya ya. Kita akan belajar limit fungsi, pengertian limit fungsi aljabar, teorema limit, dan limit fungsi trigonometri yang sudah saya jelaskan dengan detail di channel Unacademy Indonesia yang berkaitan dengan limit dan turunan fungsi. Nah, untuk sekali ini kita hanya akan membahas mengenai beberapa contoh soal yang biasanya keluar di ujian masuk perguruan tinggi ataupun ujian sekolah, sehingga kalian bisa lebih banyak punya contoh soal untuk berlatih. Oke, sekian untuk review dari limit ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video belajar saya. Jangan lupa rate, review, dan rekomen. And see you on the next lesson ya.